Selamat sore untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Alfianus Leobia dengan NIM 231400111 dan rekan saya Marcelinus Dapaate dengan NIM 2314013. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang integrasi regional di Amerika yang berkaitan dengan mata kuliah internasional bisnis dengan dosen pengampu Bapak Eko Juni Wahyudi SE, MM. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi. Integrasi regional di Amerika merujuk pada upaya negara-negara di wilayah Amerika untuk bekerja sama dalam berbagai aspek, baik ekonomi, politik, sosial, maupun keamanan, dengan tujuan menciptakan stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan tersebut. Untuk yang kedua, integrasi regional di Amerika Serikat. 1. NAFTA. Perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA telah mengurangi tarif dan hambatan perdagangan di antara ketiga negara, meningkatkan perdagangan regional, dan menarik investasi asing. 2. USMCA. Perjanjian yang menggantikan NAFTA dan di tahun 2020. UMCA memperkuat beberapa ketentuan NAFTA seperti aturan asal, perlindungan tenaga kerja, dan lingkungan. Perjanjian ini juga mencakup ketentuan baru terkait perdagangan digital dan teknologi. 3. Perjanjian perdagangan bebas lainnya. Amerika Serikat memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara di seluruh dunia, seperti Korea Selatan, Singapura, dan Peru. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral. Integrasi regional di Amerika Serikat juga mencakup kerjasama ekonomi yang lebih luas, seperti investasi bersama, pengembangan infrastruktur, dan harmonisasi peraturan. Untuk poin yang berikutnya, kita akan membahas yang berkaitan dengan dampak dari integrasi regional terhadap perdagangan internasional. Dampak yang pertama adalah peningkatan perdagangan regional. Integrasi regional mendorong peningkatan perdagangan di antara negara-negara anggota. Perjanjian perdagangan bebas mengurangi tarif dan hambatan perdagangan sehingga meningkatkan arus barang dan jasa. Yang kedua, peningkatan investasi asing. Integrasi regional dapat menarik investasi asing karena menciptakan pasar yang lebih besar dan lebih stabil. Investor asing dapat memanfaatkan peluang investasi di berbagai negara anggota. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Integrasi regional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perdagangan dan investasi. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan nasional. Dampak yang berikutnya meningkatkan daya saing global. Integrasi regional dapat meningkatkan daya saing global negara-negara anggota dengan menciptakan pasar yang lebih besar dan lebih efisien. Hal ini dapat membuat negara-negara anggota lebih kompetitif dan di pasar internasional. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin yang berikutnya, dampak terhadap perdagangan internasional seluruh negara. Peningkatan perdagangan global. Integrasi regional dapat mendorong peningkatan perdagangan global dengan mempermudah perdagangan di antara negara-negara anggota dan meningkatkan daya saing global mereka. Yang pertama, persaingan global. Integrasi regional dapat meningkatkan persaingan global dengan menciptakan blok perdagangan yang lebih besar dan lebih kuat. Negara-negara di luar blok perdagangan perlu beradaptasi dengan persaingan yang lebih ketat. Yang kedua, aliran investasi. Integrasi regional dapat mempengaruhi
aliran investasi global dengan menarik investasi ke negara-negara anggota dan mungkin mengurangi investasi ke negara-negara di luar blok perdagangan. Yang ketiga, harmonisasi peraturan. Integrasi regional dapat mendorong harmonisasi peraturan di antara negara-negara anggota yang dapat mempermudah perdagangan internasional dan mengurangi biaya transaksi. Oke, poin yang berikutnya, tantangan integrasi regional. Yang pertama, perbedaan kebijakan. Negara-negara anggota mungkin memiliki kebijakan yang berbeda, yang dapat menimbulkan hambatan dalam proses integrasi regional. Yang kedua, perlindungan tenaga kerja dan lingkungan. Integrasi regional dapat menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan tenaga kerja dan lingkungan di negara-negara anggota. Yang ketiga, sosial dan budaya. Integrasi regional dapat menimbulkan tantangan sosial dan budaya, seperti migrasi dan perbedaan budaya. Oke, kesimpulannya, integrasi regional di Amerika Serikat memiliki dampak yang signifikan terhadap perdagangan internasional seluruh negara. Perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi dapat meningkatkan perdagangan regional, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing global. Namun, integrasi regional juga menimbulkan tantangan, seperti perbedaan kebijakan dan kekhawatiran tentang perlindungan tenaga kerja dan lingkungan. Negara-negara di seluruh dunia perlu beradaptasi dengan dampak integrasi regional dan mencari cara untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang ditimbulkannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami presentasikan pada kesempatan ini dapat berguna bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih.